Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Mia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang literary genres. Nah, ketika kita berbicara tentang genre, what is the genre actually? Jadi genre is a category or class or the type of writing style or format. Jadi genre itu merupakan kategori atau kelas dari type of writing style, maksudnya adalah karya sastra, baik itu tertulis maupun tidak tertulis ya. Adik-adik, berikut genres of literature. Jadi pada dasarnya kategori karya sastra itu ada 3. Yang pertama poem atau poetry, yang kedua prose, fiction or non-fiction, and the third one is drama or play. Mari kita bahas satu-satu tentang genre of literature ini. Nah, di sini yang pertama adalah poem or poetry. Clarer in 2005 stated that poem or poetry is literary genre which differs from prose genres in the use of verse, rhyme, and meter. Jadi, menurut Clarer, puisi atau subjek itu adalah genre literature yang sangat berbeda dari prose. Di mana berbedanya? Poem atau poetry bedanya dia menggunakan rhyme, rima, dan rhythm ya. Verse adalah ayatnya atau lainnya. Jadi kalau puisi itu adik-adik bisa saja dia cuman 1 baris atau bahkan 3 baris, atau seperti sonet dia bisa sampai 18 baris dan seterusnya. Jadi itulah yang membedakan poem, poetry, and prose. Yang mana prose itu it is a long story, it can be short story or long story, and it is written in the book. While poem it can be written and it can be directly saying, atau bisa dibahasakan bahwa ini merupakan ada yang puisi lisan, atau kalau di Bugis Makassar bisa kita kenal dengan sebutan misalnya sindrili, seperti itu. Sajak sindrili ya maksud kakak. When we talk about poem, we should know why we study poem. Jadi kita harus tahu kenapa sih kita harus pelajari puisi, apalagi untuk anak pendidikan. Kenapa harus belajar puisi? Nah, ini alasannya. William Butler Yeats, poet from UK, England, one of his favorite quote I love is, "Out of a quarrel with others we make a rhetoric. Out of our quarrels with ourselves we make poetry." Jadi meskipun kita berbicara atau berdebat dengan seseorang, kita membuat suatu retorik atau kata-kata retorik. Ketika kita juga berdebat dengan diri kita sendiri, kita juga kadang membuat puisi. Jadi kalau bisa saya bahasakan, in my point of view, it can be meant ketika kita punya konflik dengan diri kita, with ourselves, ketika kita punya problem of conflict with others, ya, we will talk to ourselves, and sometimes we write it down, sometimes we mention it from our own lips, seperti itu. Jadi that's what this Yeats means. Oke, untuk alasan kenapa kita harus belajar puisi, the first one, poetry has a unique value to the examined life. Jadi poetry atau puisi ini memiliki nilai yang unik dalam memaknai hidup. Ya. Yang kedua, provide greater awareness. Jadi belajar puisi juga memberikan kepekaan yang kepekaan besar terhadap kondisi atau situasi konteks di mana kita mendengar atau bahkan membuat puisi itu. Yang ketiga, it deepens and broadens understanding. Jadi puisi itu bisa meluaskan, bisa mendalamkan kita punya pemahaman tentang kehidupan, tentang nilai-nilai sosial yang ada di hadapan kita. Intinya bisa membuat seseorang peka. Nah, kemudian overt emotional and intellectual fulfillment. Jadi ketika orang rajin membaca puisi atau bahkan membuat puisi, rajin mempelajari puisi, ini memberikan
pengetahuan yang dalam, bahkan membuat peka. Emotional intelligence and intellectual intelligence of students will be improved. Jadi itulah pentingnya kenapa kita belajar puisi. Puisi itu bisa membuat seseorang peka, bisa menambah ilmu. Karena kenapa? Ketika seseorang menulis puisi, otomatis dia harus berkata-kata. Dan dari situ, dari mana kata-katanya, puisi itu akan semakin kreatif. Dengan semakin banyak kita membaca, maka semakin banyak ilmu yang kita miliki. Oke, genre sastra yang kedua adalah prose. Prose ini comes from Latin word, namely prosa. Jadi part of phrase prosa, erasure meaning straightforward speech. Atau bisa kakak bahasakan bahwa prosa ini merupakan karya sastra yang tertulis. Nah, jadi apa yang membedakan antara puisi dengan prosa? Prosa itu tertulis, sementara puisi dia bisa tertulis dan juga secara lisan. Yang kedua, tentang lainnya, puisi itu punya rima, punya ritma, punya irama, seperti itu. Sementara prosa dia bahkan berbentuk buku. Misalnya kita masukkan pada novel, and it can be fiction and non-fiction. Jadi isinya kalau prosa itu the language we use inside, the language we read inside talks about daily language, while poem or poetry it's a very literary word. Jadi betul-betul kalau puisi itu dia bisa tidak mengikuti bahasa sehari-hari, dia bisa saja tidak mengikuti aturan syntactic structure, while prose it consists of everyday speech. Kakak menyinggung sedikit tentang prose yang berupa fiction or non-fiction. Jadi di sini ada beberapa kategori buku ataupun cerita yang bisa kita bahasakan, bisa kita katakan dia adalah fiksi ataupun non-fiksi. Apa sih perbedaan tentang fiksi and non-fiction itu? Perbedaannya, fiction a made up story. Jadi fiction itu dibuat-buat ceritanya. Non-fiction it has facts that can be checked and proven. Jadi non-fiction itu dia bisa saja isinya kejadian nyata atau bahkan sangat ilmiah. Nah, yang kedua, fiction can tell about things that could happen, while non-fiction the author is an expert of this information. Jadi untuk fiction garis besarnya fiction itu dibuat-buat. Dia bisa bercerita menghayal ataupun untuk fun-fun atau senang-senang saja, ataupun karakternya ya hayalan seperti itu, bukan orang nyata. Tapi bisa juga dia orang nyata tapi ceritanya dibuat-buat. Sementara non-fiction di sini di garis bawahi diperbesar bahwa non-fiction is a true story. Sometimes it can be documentary story. It's about real life. It's about a scientific fiction seperti itu. Jadi sekarang kita bahas yang ketiga, yakni drama, genre karya sastra yang berupa drama. Drama, a written work that tells a story through action and speech and is act out. Ini menurut Kamus Besar Merriam-Webster. Jadi drama itu adalah karya sastra yang dipentaskan dan dia action atau alur ceritanya itu speech-nya atau bahasa yang diungkapkan dalam karya itu dipentaskan, dipanggungkan. Jadi kalau yang saya suka sekali atau my favorite drama ya William Shakespeare from UK, England. I love most of his drama such as Romeo and Juliet, The Merchant of Venice, Othello, Hamlet, The Prince of Denmark, and many more. We may say that he is a great dramatist in the world. Nah, itu tadi adik-adik itu tadi tiga genre karya sastra yang telah kita bahas. Kemudian kita melihat di sini ada subgenres.
atau subkategori dari karya sastra. The first one is fiction, next non-fiction, drama, folktale, and poetry. Kalau kita merujuk kepada 3 genre tadi, maka fiction and non-fiction it can be included in prose. Drama, folktale, it can comes to the genre prose ataupun dia masuk kepada poetry. Folktale ini adalah folklore atau kisah-kisah rakyat yang kadang beredar, bukan kadang, bahkan folktale ini dia beredar secara lisan dalam masyarakat. Kalau yang paling terkenal di Indonesia misalnya Malin Kundang. Jadi kisah-kisah rakyat seperti itu, ya, atau Gunung Tangkuban Perahu. These two are most favorite folktale or folklore in Indonesia. Jadi ini adalah contoh-contoh subgenre dari karya sastra. Untuk fiction, mystery, realistic fiction, historical fiction, fantasy, science fiction. Non-fiction, biography, autobiography, informational, reference, and essay. Drama plays, a skit, musical, tragedy, comedy. Kalau folktale, fable itu karakter ceritanya adalah binatang. Misalnya paling terkenal itu mungkin adik-adik tahu lah, SpongeBob, Winnie the Pooh, dan seterusnya. Terus myth atau mitos. Myth or mythos itu adalah kejadian yang kita tidak mengetahui kebenarannya. Is it a real happen story or not? Jadi seperti itu. Misalnya kalau di Inggris the most well known myth is King Arthur. The next one is fairy tale. For example, Cinderella, Beauty and the Beast, dan seterusnya. Nah, untuk legend misalnya legenda Danau Toba. Terus untuk tall tale itu bisa dia menggabungkan antara fact and fiction. Poetry, ABC poem, haiku itu adalah puisi yang asal usulnya dari Jepang. Triangle, sonnet, river. Jadi, what is the favorite thing we learn from literature? Jadi, ketika kita belajar tentang sastra, kita akan merasa refreshing. It brighten our mind. It helps us understand people, culture, and the world. Jadi dengan kata lain bisa kakak bahasakan bahwa dengan banyak membaca karya sastra, maka kita akan memahami karakter orang, kita akan lebih peka, kita akan mengetahui budaya, kebiasaan, karakter dunia, baik itu orang maupun budayanya, seperti itu. Sekian adik-adik pembahasan kita tentang genres of literature. Sampai jumpa pada pembahasan yang lain di video yang lainnya, di video berikutnya. Sampai jumpa, insya Allah kakak berharap adik-adik mengerti dengan penjelasan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.